buat di video TikTok dan saya unggah di akun milik saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama negara Palestina, warga negara Indonesia, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya siap menerima resiko dari perbuatan saya ini. Di mana Social Justice Warrior atau SJW kok tidak membela siswi yang di-DO di sekolah hanya gara-gara Palestina? Ditulis Erika Ebener di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Sekali lagi, bukti bahwa Indonesia memang sudah dikuasai oleh kadal gurun. Siswi kelas 11 di drop out dari sekolah hanya karena telah menghina Palestina. Pempidanaan HL dengan pasal Undang-Undang NKRI karena diduga telah menghina Palestina saja. Itu membuktikan bahwa polisi takut kepada tekanan massa yang salah kaprah. Sementara itu, pelapor sendiri dengan melaporkan HL hanya gara-gara tarian TikTok yang dilakukannya diduga telah nggak jelas gitu deh, menimbulkan kebencian. Sebagaimana bunyi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Namun di sisi lain, pelaporan HL ini justru membuktikan bahwa pelapor sepertinya lebih berbaiat pada Palestina ketimbang kepada Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan pada pasal 33 UUD 1945 bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara, dan pendidikan pula merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara. Lalu hanya gara-gara menghina Palestina, kepala sekolah mencabut hak pendidikan siswa WNI kelas 11 dari sistem pendidikan Indonesia? Dan apakah tidak ada pihak berwenang yang mau mencegahnya? Kalau sudah begini, tentu saran kita pada siswa tersebut untuk menggugat secara perdata kepada pihak sekolah tersebut. Apalagi jika kemudian diketahui kalau kepala sekolah itu tak berbaiat pada Pancasila. Nah, seharusnya negara yang bertindak. Pada undang-undang dan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah, tidak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan pada sekolah untuk mengeluarkan siswa kelas berapapun dari sekolah kecuali jika siswa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran atas pasal 169 PP nomor 17 tahun 2010, yaitu tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar. Memang betul apa yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Tindakan sekolah yang semena-mena seperti itu sangat tidak mendidik. Namun karena siswa itu berusia sudah 19 tahun, tangan KPAI tidak bisa lagi menjangkau dia. Karena berdasarkan hukum, usia anak itu adalah sejak dilahirkan hingga berusia 18 tahun. Kasus pengeluaran siswa dari sekolah di Bengkulu karena dianggap sudah menghina Palestina sudah sangat viral. Namun sampai hari ini kita tidak melihat ada berita yang memberitakan adanya kelompok
Social Justice Warrior atau SJW yang step up untuk membela hak pendidikan siswa kelas 11 ini. Melihat usia siswa kelas 11 ini sudah termasuk pada usia dewasa, yang tentunya sudah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Jika orang tuanya tak mampu mengurusi dia, si siswa ini bisa menghubungi lembaga bantuan hukum atau LBH yang terdekat atau pengacara kalau ada uang untuk mensomasi pihak sekolah. Tentu kita sangat mendukung langkah litigasi terhadap pihak sekolah ini. Apalagi kita sendiri mengalami peristiwa yang sama di mana anak-anak dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang dari sekolahnya pada tahun 2018. Dan sampai hari ini, materi gugatan yang kita ajukan masih belum tersentuh oleh hakim pengadilan. Karena gugatan yang sudah kita masukkan di-NO-kan hakim dengan alasan ada kecacatan pada hukum acara formil. Tindakan yang dilakukan baik oleh HL maupun oleh siswa sekolah kelas 11 di Bengkulu itu harus pula diakui tidak bagus dan tidak benar. Namun untuk mereka tidak pantas untuk dihukum sedemikian berat, mengingat di Indonesia ini ada begitu banyak sekali kejadian orang-orang yang senang menghina negara lain, bukan hanya dengan negara Palestina. Apalagi yang menghina negara seperti Cina. Ibarat kata menghina negara China itu sudah dari segala penjuru mata angin. Tetapi kenapa pelaku sampai hari ini aman-aman saja, malah makin parah mengembangkan hobi hinaannya? Apakah karena negara Palestina sudah digunakan sebagai simbol penindasan bagi umat Islam? Padahal dari sejak zaman Yasser Arafat, bangsa Palestina sendiri mengakui bahwa peperangan mereka dengan Israel atau Yahudi bukan sebuah peperangan agama. Lalu kenapa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, menjadi sangat sensitif dan bahkan sampai berani mengorbankan masa depan warga negara Indonesia sendiri? Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono pun dengan tegas menyatakan bahwa masalah konflik Israel dan Palestina seutuhnya bukan merupakan urusan bangsa Indonesia. Dan kita setuju dengan pemikiran beliau. Kita sangat berharap siswa sekolah kelas 11 di Bengkulu akan mendapatkan bantuan hukum yang maksimal dari pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan, agar haknya atas pendidikan di tanah air Indonesia terlindungi dan terjamin. Ini benar-benar gila, sampai berani menumbalkan bangsa sendiri untuk bangsa lain. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.